Guys, kunjungan Mesut Ozil ke Indonesia baru-baru ini telah menggemparkan dunia sosial, guys. Jadi, rupa-rupanya Mesut Ozil ni mempunyai kisah silamnya, guys, di mana dia kerana membela agamanya, dia dibuang oleh Arsenal. Betul kah, guys? Ayo kita simak. Inilah bukti Mesut Ozil selalu dicintai, khususnya oleh pasukan peminat bola sepak di Indonesia. Jadi baru-baru ni dia berkunjung ke Indonesia dan dia sempat untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Istiqlal, dan dia sempat juga berkunjung ke tempat-tempat yang lain. Seterusnya dia ada berkongsi juga tentang makanan-makanan yang ada di Indonesia, ya. Jadi ini satu kebanggaan sebenarnya untuk rakyat Indonesia, kerana dengan kehadiran Mesut Ozil ni ke Indonesia lebih memberi semangat lagi kepada pasukan ataupun atlet-atlet Indonesia, khususnya pemain sepak bola timnas Indonesia, guys. Jadi memandangkan dalam tempoh terdekat tahun hadapan, ya, ini negara Indonesia menjadi tuan rumah untuk World Cup U20. Mungkin ini salah satu suntingan semangat juga kepada pemain-pemain sepak bola Indonesia. Jadi berbangga dan harus menghargai, ya, dengan kehadiran Mesut Ozil ni di Indonesia. Ini adalah satu penghormatan sebenarnya terhadap negara Indonesia dan pasukan sepak bola Indonesia. Ini pemain bukan pemain kaleng-kaleng, guys. Pemain dari Arsenal sebenarnya juga. Jadi ayo kita semak apakah dia punya background. Mungkin kalian ada yang belum tahu. Kita tengok dia punya tajuk, hancur kerana membela agamanya, dibuang oleh Arsenal. Inilah bukti Mesut Ozil selalu dicintai. Jadi yuk rakan-rakan sekalian, kita semak, kita tengok apa dia punya kisah sehingga kan dia dibuang oleh Arsenal ni. Jadi jom kita saksikan video ni. Dan sebelum lanjut ini video, saya tengok di channel Da Football Official, ya, guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama juga kita support dia punya channel dengan memberi like, komen dan juga subscribe sekali. Jadi yuk kita semak video ni sama-sama. Jom. Ini cerita Mesut Ozil, ya, kenapa dia dibuang oleh Arsenal. Dan dia masih lagi mempunyai pengikut yang ramai sebenarnya, lagi-lagi di Indonesia, sehingga dia datang, ya, ke Indonesia. Masya Allah. Tanda tanya soal nasib Mesut Ozil di Arsenal masih belum terjawab dengan jelas. Meski Ozil dalam kondisi bugar, namun masih saja dirinya tidak mendapat kepercayaan sebagai pilihan utama di skuad asuhan Mikel Arteta. Sejak pertama kali bergabung dengan Arsenal pada 2013, Mesut Ozil memang acap kali menjadi berita utama. Keberadaannya di Arsenal juga mendapat sambutan beragam. Dia menjadi pahlawan yang dipuja ketika tampil bagus dan saat Arsenal meraih kemenangan. Namun Ozil selalu menjadi kambing hitam saat The Gunners tampil buruk. Jadi kambing hitam, Sebuah tanda tanya besar pun muncul di benak para penggemar yang mempertanyakan mengapa Ozil dikeluarkan dari skuad utama. Belum lagi performa Arsenal yang tak kunjung membaik, bahkan hingga laga ke-10 Liga Premier. Arsenal hanya mampu bertengger di posisi 14 klasemen. Mantan pemain Manchester City Nigel De Jong pun ikut mengomentari performa minor yang ditunjukkan Arsenal belakangan ini. De Jong menilai bahwa Arsenal kini mungkin telah menyesali keputusan mereka mencoret Mesut Ozil dari skuadnya di musim ini. Betul. Mujurlah, apabila dia macam dibuang oleh Arsenal, tetapi warga Indonesia menyambutnya dengan baik sekali, guys, dengan terhormat, ya. Itu yang bukti Ozil ni masih lagi dicintai dan disayangi, dan masih ramai yang suka sama dia sebenarnya, guys. Banyak yang menilai Arsenal sangat membutuhkan seorang pemain yang bisa memberikan perbedaan di lini tengah mereka. Sangat mengherankan sejujurnya jika Arsenal mencoret Ozil dari skuad musim ini. Saya pikir dia akan lebih baik dari kebanyakan pemain dengan kaki kanannya. Jelas De Jong dilansir dari Metro. Tidak ada kreativitas dalam skuad itu, dan jika ada satu hal yang dibutuhkan Arsenal, itu adalah kreativitas. Saya merasa bahwa Mikel Arteta mulai menyesali keputusannya tak memasukkan nama Ozil ke dalam skuadnya saat ini. Lanjut pria asal Belanda tersebut. Beragam spekulasi pun mencuat terkait alasan tersingkirnya Mesut Ozil dari Arsenal.
Mulai dari alasan penghematan yang dilakukan oleh Arsenal hingga anggapan sikap Ozil yang tidak hormat kepada manajemen The Gunners. Oh, macam tu. Namun tidak sedikit publik sepak bola yang menduga bahwa pencoretan Ozil sebagai konsekuensi politik pemain keturunan Turki tersebut akibat dukungannya kepada Muslim Uighur. Seperti diketahui, Ozil sempat bersuara pada Desember 2019 soal isu penempatan kaum Muslim Uighur ke kamp konsentrasi di Xinjiang, China. Oh, ini yang macam mungkin punca dia dicoret ya daripada Arsenal ya. Sepak bola Muslim itu dengan lantang meminta umat Islam sedunia bersolidaritas mengangkat masalah tersebut. Dia punya sifat dan juga hati nuraninya yang membela Islam tu sebenarnya sama dengan warga Indonesia ya guys. Apatah lagi macam isu Palestina, orang Indonesia dia amat sayang dengan Palestina dan banyak memberi bantuan terhadap Palestina guys. Jadi apa yang dia lakukan ini sebenarnya murni sebenarnya, tetapi disalahartikan ya dan menjadi bahan untuk menjatuhkan dia, begitulah lebih kurang. Dan ketika lawatannya ke Indonesia ya macam Raffi Ahmad pun adalah dikaitkan dengan Raffi Ahmad sekiranya boleh bermain di Indonesia. Adakah dia menerima? Tetapi dia jawab dia masih dengan Turki ya, dengan dia punya kelab sebelum ini ya. Jadi ayo kita lanjut. Di Cina, Quran dibakar, masjid ditutup, sekolah Islam dilarang, cendekiawan agama satu persatu dibunuh. Terlepas dari semua itu, Muslim tetap diam. Nah, inilah guys, ketika berkunjung ke Indonesia, yang pertama sekali misinya untuk solat Jumaat di Masjid Istiqlal ya. Jadi dia bagi penghormatan tinggi terhadap Masjid Istiqlal. Kalau di sini masjid ditutup, jadi patutlah dia bersuara ya tentang isu tentang agama nih guys. Mereka tak terdengar. Begitu bunyi tulisan Ozil dalam postingannya di Instagram. Komentar Mesut Ozil itu kemudian langsung dibantah oleh pihak negeri Cina yang menilai ex bintang Real Madrid tersebut termakan berita palsu sebelum bersuara di media sosial. Adapun Arsenal menegaskan bahwa sikap pemainnya itu tidak mencerminkan pandangan klub. Melansir laporan BBC, Arsenal membantah isu pencoretan Ozil dilatar belakangi oleh permasalahan politik. The Gunners menyebut keputusan tersebut murni karena alasan sepak bola, dengan menitik beratkan kepada sikap tidak profesional yang ditunjukkan Ozil saat membela Arsenal. Berbagai pihak pun menganggap jika keputusan Arsenal mencoret Ozil dinilai tidak adil jika hanya dikarenakan sikap tidak profesional. Pasalnya hingga hari ini Ozil masih tetap setia untuk ikut berlatih dan masih berusaha untuk kembali ke performa terbaiknya. Meski kondisinya bersama Arsenal sedang terpuruk, sejatinya Ozil tetaplah pemain yang akan selalu mendapatkan tempat di hati publik sepak bola dunia. Selain karena sikap rendah hatinya, Ozil pun juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal tidak serta-merta menjadikan Ozil lupa untuk melakukan aksi kemanusiaan. Baru-baru ini saja Mesut Ozil kembali menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang berjiwa sosial tinggi, di mana saat maskot Arsenal dipecat karena alasan krisis finansial yang dialami Arsenal, Ozil lah yang paling pertama muncul dengan cepat menyatakan sikap meminta agar maskot tersebut dipekerjakan kembali dan seluruh gajinya akan ditanggung oleh Ozil. Wah, gaji maskot tuh dia pergi tanggung ya. Dan tidak hanya sampai di sini. Jika kita tarik ke belakang, Mesut Ozil juga pernah secara diam-diam memberikan seluruh bonus kemenangan Jerman di Piala Dunia 2014 kepada 23 anak Brasil. Uang itu lalu digunakan untuk mendanai biaya kesehatan anak-anak Brasil tersebut. Anak-anak Brasil. Oke guys, jadi itulah serba sedikit tentang latar belakang ya Mesut Ozil nih. Jadi baru-baru ni lah dikaitkan dengan kehadirannya ya di Indonesia yang menjadikan dirinya begitu ramai yang bertanya tentang statusnya bagaimana sekiranya bermain di Indonesia, dan juga kunjungannya itu yang mencuit hati apabila dia berkunjung ke Masjid Istiqlal di Indonesia ya untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi kenapa negara Indonesia menjadi pilihan untuk Mesut Ozil nih?
kerana dia nampak di situ negara Indonesia dari segi bagaimana warga Indonesia tu ya guys. Sebenarnya Indonesia ni bukan saja di Asia Tenggara tetapi di luar daripada Asia Tenggara pun cukup terkenal dan juga menjadi panutan pada negara-negara lain kerana dari segi kekuatan ekonomi, lepas tu dari segi kestabilan politik. Jadi mungkin juga tujuannya datang ke Indonesia ni untuk memberi suntikan semangat bersempena dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk World Cup U20 ya. Dan antara banyak sudah yang saya tengok stadion-stadion yang sudah di-upgrade untuk kesediaan negara Indonesia untuk menjadi tuan rumah untuk World Cup U20 di masa mendatang nih guys. Jadi apapun kunjungan Mesut Ozil ke Indonesia ni adalah satu penghormatan sebenarnya terhadap negara Indonesia. Jadi kepada sahabat-sahabat saya di negara Indonesia, kalian memang terbaik menjadi pilihan pemain bola sepak dunia yaitu Mesut Ozil yang bertandang ke negara kalian baru-baru ini. So, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. So, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.